Halo semuanya, welcome back to my channel Palayuda Seno alias Pala Seno. Hari ini adalah hari yang spesial karena akhirnya kita akan road trip pertama. Nggak jauh-jauh sih, cuma ke Ciwidey. Bandung, Ciwidey. Tapi hari ini sempat ada kejadian. Kenapa bang, kaki abang? Kesleo. Tadi sebelum berangkat, si Bumi sekolah dulu. Kesleo kakinya. Tapi aman sih, kondisi aman bang. Tadi masih bisa jalan juga, kesleo kecil doang lah. Oke, sebelum kita mulai perjalanan, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, amin. Let's go ke Ciwidey, road trip pertama bareng si Maung. Wah, hujan. Nah, jadi perjalanan ke Ciwidey kalau dari rumah gua itu sekitar 2 jam 45 menit. Ada pilihan lewat Sumedang sama Bandung, tapi gua lebih memilih untuk lewat Bandung. Ciater, Lembang, terus Bandung kota. Kita mungkin makan dulu di Bandung, baru menuju ke arah Ciwidey. Gimana mobilnya? Nyaman sekali dan belum pakai seat belt. Pintar, nggak apa-apa. Justru yang bagus gitu, ingat, mumpung belum jauh nih, baru masih di jalanan rumah ini. Gimana mobilnya teman-teman? Iya teman-teman lagi. Ingat One Million Journey. Ingat One Million Journey. Ini pakai kaos One Million Journey juga kebetulan. Saya Farha di sini. Ini bapak, ini Ridwan di sini. Kalau yang si 38 Pro Max kan yang naikin bapak sama Ridwan waktu awal-awal, tapi pas di Cina itu yang naikin di sini Ridwan, di sini Jajago, belakang Farhan sama Riana. Iya. Ada yang baru di jalur perbatasan Subang Bandung itu. Jalanannya ya? Jalanannya bagus, terus juga apa namanya? Ada pinggirannya tuh dikasih warna merah, berasa di Mandalika. Asli, ntar ditunjukin. Ada yang motret tahu di pinggirnya? Ada yang kayak di mana sih? Nggak tahu. Kayak di Mandalika, di sirkuit Mandalika. Apanya? Yang Pras Teguh tuh kalau lewat tanjakan itu loh, ada yang motret. Si Tinjau Lawi. Nah, itu kayak ya gitu. Memang di Subang itu ada tanjakan si Emen ya, yang terkenal curam dan panjang itu. Ada yang moto-moto sekarang? Ada yang motor. Luar biasa. Tapi kayaknya Sabtu Minggu doang deh. Long weekend atau apalagi kemarin kan long weekend ya. Penuh doang. Wah, macet banget tuh ke arah Lembang tuh. Kayaknya semua orang Indonesia ke Lembang deh, sama ke Bandung, bingung gue juga. Ah, sebelum jalan jarak jauh beli perbekalan dulu. Apa ini? Hisana. Kamu malah takbiran sih. Saking happy-nya biarin dah. Oke, kita lanjut perjalanan dulu ya. Bang? Pas One Journey nggak bisa begini. Nggak bisa. Bisa sama Gary sama Zaina. Kan nggak mungkin ya pas One Journey Disebabkan. gue duduk sebelah gitu, gue nyiapin Ridwan, kan nggak mungkin. Ya bisa aja, mungkin aja sih. Emang kenapa? Ya, jadi konyol. Ya enggak lah, apa-apa. Emang kenapa? Kan memudahkan. Tambahkan pak. Gitu. Indonesia. Kenapa emang? Kenapa jadi bahasa Sunda sekarang ngobrolnya? Kan ibu kalau di rumah ngobrolnya Indonesia tetap. Ada lah. Lebih nyaman ngobrolnya pakai bahasa Sunda. Kalau lebih cepat dah, sama lebih banyak. Lebih cepat. Kalau adek gimana? Ayo bahasa cadel. Bahasa adek. Nah, ini seperti biasa. Daerah sini tuh pasti ketemu rombongan Aqua. truk Aqua sama bus, dan ya sudah, nikmati saja. Karena lumayan padat, kanan kiri ada pasar juga. Oke, baru sampai Tugunanas. Masih panjang banget. Ciwidey itu kalau dari arah Subang tuh seolah-olah tuh nyebrang gitu ya. Jadi kalau mau ke Ciwidey itu rada muter dikit gitu ya. Harus muterin Bandung baru sampai ke Ciwidey. Kalau weekdays, jalur di Tugunanas ini 2 jalur, tapi kalau weekend dibikin 1 jalur cuman dari arah Lembang ke sini. Jadi kalau mau ke arah sana tuh ada jalurnya sendiri. Ini kamera gue arahin ke gue aja karena ini kan pakai kamera depan ya. Kalau dua-duanya bini gue masuk ke kamera juga jadi rada ribet gitu. Tuh di belakang Bumi udah pules aja lagi. Posisinya begitu. Sebenarnya anak-anak tuh udah diajarin pakai seat belt, cuman mereka masih kurang nyaman. Jadi
ya udahlah gitu, masih belum nyaman. Udah sering pakai seat belt kalau di belakang tuh pakai, cuman masih kurang nyaman. Ya udah sekarang nggak pakai biar dia nyaman, bisa tidur dulu di mobil. Yang perlu diperhatikan adalah gua yang harus ekstra hati-hati supaya tetap aman jaya sentosa. Nah ini kita masuk perbatasan Subang Bandung. Jalanannya udah bagus dan pinggirannya lihat tuh yang kanan tuh ya, Mandalika. Kenapa ya diwarnain merah ya? Karena kan kita tahu standarnya paling ya marka jalan warna kuning ya. Bagus sih sebenarnya. Dia jadi makin kelihatan marka jalannya, batas jalannya seperti apa. Nah, terus sebelah kiri juga ada. Ini belok kiri ini ya, Ciater ya? Iya, Ciater. Oh, depan lagi, masih depan lagi. Ini depan tuh belok kiri Ciater. Oh, Indomaret. Indomaret itu dari rumah tuh sebenarnya deket ya, deket Ciater. Cuma udah pernah belum ke Ciater? Belum. Belum pernah ke Ciater sama sekali. Kenapa emang? Males. Kenapa males? Karena kebanyakan waktunya weekend, dan Ciater kalau weekend bener-bener wah ini apaan sih, kagak ada sennya nih, main belok aja nih. Ciater ini dulu sempat jadi set filmnya 3 Hari Untuk Selamanya, tapi mereka datang dari arah atas, dari arah depan situ. Nih Mandalika Van Java Barat, Mandalika Van West Java, tapi bagus sih. Ini kayak krep malah tuh sebelah kirinya tuh. Iya di kiri kanan ya? Enggak, kiri doang. Ini kiri doang, ini kayak krep nih. Nah di jalur sini tuh dulu di kanan, di kiri sih, di kiri tuh banyak orang dagang ya, banyak saung-saung dagang buat makan Indomie, ngopi, dan biasanya rame dikunjungi sama anak-anak touring pas weekend gitu ya. Sekarang dibersihkan, dibereskan supaya lebih enak dipandang. Anak-anak touring tuh pada speeding gitu, pada cornering tuh di tikungan ini kan enak banget gitu buat nikung, buat cornering tuh enak banget. Dan sering ada kejadian kan motornya pleset, jatuh segala macem. Cuman ya sekarang jadi bersih aja ya. Semoga ada solusi juga lah buat para pedagang yang sudah di direlokasi gitu. Wah ini nggak bisa nyalip, ini garis lurus nih. Kita sabar aja. Wah belakang ngeri sebenarnya. Wah jangan dicontoh ya mobil kuning ya. Sabar aja udah. Sabar aja. Sabar nggak juga? Sabar aja Bu. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Karena di depan tuh sebenarnya di tanjakan yang panjang itu untuk area nanjak tuh dikasih 2 jalur. Jadi Iya. sabar Lebih aja beres. sebenarnya. Di sini tuh kehati-hatian ekstra sama kondisi mobil harus yang sehat karena tanjakan dan turunan MN tuh panjang banget. Nah ini tuh bagian dari rest area sama tugu perbatasan Subang dan Bandung yang lagi viral-viral ini. Berarti boleh parkir di sini kali ya. Emang asoy banget sih. Ada Jaiku J1. Ada cincau. Tukang cincau. Nah ini sebenarnya bisa nih 2 jalur, muat 2 kendaraan, depan lagi. Nah tuh, jadi kalau truk yang lebih lambat dia akan masuk ke jalur kiri. Emang kalau tanjakan ini pasti dikasih 2 jalur sih, enak. Nah ini mulai tanjakan MN nih di sini nih. Set. Terus nanjak. Gue nggak tahu kenapa di tanjakan ini tuh berat banget. Apa karena mungkin di sini oksigen tipis gitu ya, jadi pembakaran jadi kurang maksimal gitu. Lagi Xenia gue tuh, waduh si Xenia bener-bener dah ngeden. Gigi 1 ngeden, gigi 2 nggak nanjak. Akhirnya gigi 1 pelan-pelan, akhirnya ngambil jalur yang kiri nih, yang kayak gini nih. Terus ini panjang banget ya, terus masih nanjak. Di atas masih ada lagi yang tinggi kayak gitu. Itu kan 2 jalur kan ya, yang ke arah sana. Yang turun dikasih 1 jalur, makanya sabar-sabar aja dah. Nah ini dia tugu perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat ya? Kabupaten Bandung. Bandung apa? Dan Kabupaten Subang. Dan Kabupaten Subang. Nah ke kanan tuh itu ke arah Tangkuban Perahu. Yoi. Kabupaten Bandung Barat ya. Oh Bandung Barat. Nah itu ke kanan tuh naik ke atas Tangkuban Perahu. Wah di sini dingin banget nih. Karena bentar lagi kita masuk wilayah Cikole.
mirip-mirip jalan-jalan online ya, tapi mukanya nggak ada. Males bolak-balik kameranya. Udahlah, pokoknya begitu ya. Ya banyak perhatikan teknik pengereman karena mulai turun terus sampai ke Bandung. Palembang, iya benar sampai Bandung. Redeng. Seperti biasa, ini pertigaan Lembang mau ke arah Cimahi di depan Parongpong tuh macet. Kan buat mampir makan di warung Bu Imas. Oh, Bu Imas. Tunggu dong. Ada namanya tempat warung makan Ibu Imas, terkenal dengan apa? Jukut gorengnya ya. Iya. Sama sambal terasi. Sambal terasi. Best. Banyak orang bilang Bu Imas overrated. Oh iya. Banyak yang bilang overrated, terus keramaian segala macam. Bodoh amat, gue mau makan Bu Imas. Mau makan di tempat Bu Imas, bodoh amat. Terserah. Mumpung hari Senin ya, siapa tahu sepi. Kita nggak pernah tahu sih sepi apa enggak. Ya, nanti kan jam-jam sore, mereka jam pulang kerja. Oh iya rame. Ya udah biarin. Sudah sampai di ayam apa? Ada gepuk ya? Warung Bu Imas enggak, Bapak ayam aja. Ini Bumi sama Utara. Menu. Apa ya? Jukut goreng mau? Jukut goreng mau. Banyak yang bilang Bu Imas itu overrated. Mungkin karena fenomena Bu Imas di Bandung tuh udah sangat besar kali ya. Dan yang bilang overrated itu mungkin karena dia datang pas lagi weekend. Weekend itu gue jujur sama bini gue menghindari banget ke Bu Imas tuh weekend karena rame banget gitu, emang rame banget. Dan kalau dibilang makanan turis gitu ya, restoran yang terkenal buat turis, enggak juga. Banyak juga orang Bandung yang makan di sini, orang Sunda yang makan di sini banyak. Kalau dibilang ini restoran khas Sunda nggak sih yang hitungannya? Iya, ini menu Sunda. Menu Sunda ya, iya udah gitu. Buat terasi kan dia. Dan kebetulan karena kita datang ke sini hari Senin, ya rame juga sih. Tapi nggak yang terlalu. Tidak hektik kalau pas lagi weekend sih. Kalau weekend, wow, gue menghindari banget lah ke Bu Imas tuh pas weekend. Kita coba nanti makanannya kayak gimana buat yang mungkin belum tahu Bu Imas. Nah, ini adalah default yang langsung disajikan ketika kalian sampai. Ini ada karedo kelenca. Nggak boleh lenca, lenca. Nah, ini sambal terasi. Ini lalapan, ada naon ya, ada kopi skol. Ini surawung. Oh bukan ya? Nggak tahu itu juga. Naon. Pokoknya ya ini timun. Gitu nih defaultnya sama dapat teh tawar kayak gitu. Kamu mau makan? Ibu pesan apa tadi? Ayam bakar. Ayam bakar. Abang? Ayam bakar, ayam goreng? Ayam bakar. Ayam bakar juga. Utara? Dia bengong ngeliatin apa? Ayam bakar ya? Ayam bakar. Ayam goreng. Ayam goreng. Yang gampang aja lah. Ini dia tantangan kalau ngajak bocil road trip. Kalau tidak disibukkan sama main, nah ayo tinggal nunggu nangisnya siapa duluan. Udah. Aduh, Nah, ini makanannya udah nyampe. Sebenarnya makanannya biasa ya. Ada ayam goreng, ada ayam bakar. Ini sayur asem Sunda nih. Nah, ini yang sampai ditiru sama beberapa tempat makan terkenal di Bandung ya. Jukut goreng. Jukut goreng itu apa sih? Salada. Nah, jukut goreng itu salada air yang digoreng, dikasih bumbu jadi gurih dan kriuk-kriuk, penambahan tekstur aja di makanan. Itu. Nah, jagoan utamanya ini sambalnya. Sambalnya pedas banget sampai di sini tuh disediain sambal ya. Sambal. Disediain kecap. Saking pedesnya, karena gue udah pernah nyobain sambalnya ternyata ini banget. Nah, ini jukut gorengnya banyak banget. Kalau nggak salah jukut gorengnya cuma berapa ribu gitu, nggak sampai 10.000 atau cuma 10.000 gitu. Jukut goreng itu sebenarnya ya udah penambahan tekstur di makanan aja. Kita cobain ya. Ini biar ala-ala One Million Journey sama jalan-jalan online. Sambal terasinya tuh sampai merah banget. Pedes sambalnya. Cobain nih. Ini gue
karedok lencanya. Gue bukan orang yang suka karedok lenca aslinya, tapi harus dicobain. Enak ternyata ya. Enak banget ternyata. Gini. Enggak pahit. Kalau yang enak memang katanya karedok lenca itu lencanya nggak pahit. Cuman ya namanya sayuran pasti ada rasa pahit sama getirnya, itu biasa sih. Ayamnya kayaknya pakai ayam kampung. Ayamnya masih juicy walaupun ayam goreng, tapi dia juicy, nggak kering. Jadi mantep. Recommended, tapi jangan datang ke sini pas lagi weekend atau long weekend. Lu bakalan stres duluan sih. Kecuali buat teman-teman yang sabar. Kita makan. Ya, barusan sudah selesai makan di Bu Imas ya. Sebenarnya agak salah sih nyamperin Bandung jam segini. Karena mulai ramai, dan ini kita lanjut perjalanan ke Ciwidey. Kita ke apa namanya? Sanara Resort. Senara. Sanara. Kayaknya nyampe sana tuh kita maghrib, nggak apa-apa ya. Nggak nyangka perjalanan dari Subang sampai Bandung aja tuh lama banget. 2 jam setengah ya? 2 jam setengah loh. Biasanya paling sejam setengah udah nyampe loh. Ini kita akan masuk tol, gue juga lupa tol apa ya. Bandung. Tol Bandung. Gimana makanannya tadi, enak? Enak. Nah, Tapi abang habis bang. tapi abang habis bilang ente. Dagingnya utik. Kurang banyak loh. Karena dia pakai ayam kampung. Jadi dagingnya letik. Ayam masih enak. Dan tadi gua mesen yang ayam goreng. ayamnya ternyata masih juicy, berarti masaknya bagus. Ayamnya tuh ngingetin sama tekstur ayam goreng Pak Supar di Semarang. Mirip-mirip bumbunya sama tekstur ayamnya. Jadi enak. Oke, kita lanjut perjalanan ke Ciwidey, dan ini kita di tengah-tengah kota Bandung yang mulai ramai kalau jam-jam pulang kerja karena ini hari Senin. Lanjut. Jadi YouTuber lemuk. Amin. Setelah macet-macetan di jam pulang kerja di Bandung, akhirnya masuk tol Soroja. Soroja bener nggak ya? Soroja ya? Seroja. Pokoknya yang ke arah Ciwidey lah tolnya. Nanti keluar udah masuk ke daerah sebelum Ciwidey, langsung naik lagi. Ya tol Soroja bener berarti tadi tuh ada tulisannya. Tolnya lancar, alhamdulillah. Karena kemarin long weekend tuh kacau, parah banget, sampai macetnya ternyata parah gitu ya. Banyak banget orang ke Ciwidey. Nah, hari ini hari Senin, rame orang pulang kerja karena banyak orang Bandung juga mungkin yang tinggal ke arah sana gitu ya. Perkiraan masih 1 jam lagi, padahal cuma 34 menit. Kenapa 1 jam ya? Oh, berarti rame nih di alun-alun Ciwidey nih. Oke, ini kita udah Mirzani ya, ini kita udah Mirzani ya, ini kita Mirzani. Oh iya ya, baru ngeh ibu. Kita udah masuk ke jalan arah Ciwidey, tinggal nanjak-nanjak terus sampai Ciwidey, sampai ke villanya. Daripada bosen, biar nggak main HP mulu di mobil, ntar mabok kalian main HP mulu. Kita main skill bang namanya. Coba abang ngomong kepala digaruk, kelapa diparut tapi cepet. Jadi kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa diparut. Ah gitu tuh. Bisa nggak? Coba 1, 2, 3. Kepala digaruk. Kepala digaruk. Hah? Kelapa digaruk. Kelapa diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa dikeruk. Coba, bisa nggak? Enggak. Nggak, ibu. Kelapa diparut, kepala digaruk, kepala diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa. Nggak bisa. Dek. Ada bisa nggak? Enggak. Ya, nanti langsung nyerah. Dek kelapa diserut. Nanti kelapa Ada burger diserut. bangor. Kepala digaruk. Saking jarangnya kita ngeliat burger bangor di Subang. Jadi kayak Bukan di Subang kota ya, di Subang Tonggo Kepala tuh. digaruk. Hah? Kepala digaruk, kelapa diparut. coba, Ndek. Kepala digaruk, kepala di kelapa digaruk. Kelapa digaruk. Hah? Kepala Bulu diput. Hulu bahasa Sunda. Nih, biar bapak bisa nih.
Kelapa digaruk jadi langsung di awal. Baru mulai. Kelapa digaruk, kelapa digarut lagi jauh banget tuh. Kelapanya digaruk cikin nama Pak. Ada yang pernah main ginian nggak waktu kecilnya? Tuh itu mainan bapak waktu kecil. Pak. Gini, ibu tahu. Apa? Kuring dagang karung kacik karang lampar kuring kurang terang kuring. Itu cuma orang Sunda yang tahu. Ayo, harus bisa. Kuring dagang karung kacik karang lamun karung kuring kurang tarang kuring kerang kerung. Aduh. Tapi skill banget tuh. Nah, memasuki kawasan Ciwidey atas, makin berkabut dan dingin. Kayaknya ini nggak kayak tempat-tempat lain ya di Indonesia ya. Di sini tuh hampir selalu hujan berkabut. Jadi kayak ini akan selalu berkabut di area Ciwidey dan selalu dingin deh. Dimana tempat-tempat lain tuh panas gerah. Bahkan rumah gua di Subang Tonggoh gitu ya, Subang atas, itu pas lagi kemarin panas banget, pengap banget. Lebih ke ini sih, bukan panas legit ya, lebih ke panas pengap karena kelembapannya tinggi gitu ya, gagal hujan jadinya begitu. Di sini bakalan dingin banget sayang. Kok ada saya? Tanya Pak Ibu, ngobrol lah tuh. Enggak kirain. Oh, ada sayangi ujungnya gitu. Di sini bakal dingin banget malam ini kayaknya di penginapan nanti tuh lihat apa menara udah ketutupan sama kabut. Iya bener nih kelihatan. Sinus gue ibu dimulai. Aduh, iya bener sinus dulu. Ya semoga aman-aman aja lah. Aman, cuma kadang agak meler tuh. Nih AC-nya untung bisa anget ya, jadi suhunya dinaikin ke 24 tuh udah terasa anget sebenarnya. Tapi katanya di villanya tuh ada penghangat yang. Oh iya bener sekarang mah ada. Ada penghangatnya. Bukan AC ya? Bukan AC, tapi pemanas ruangan katanya. Bahkan tekanan angin aja dari Jadi? tadi turun karena suhunya dingin, tapi bukan turun drastis kayak bocor ya. Enggak. Ngaruh ya? Ngaruh. Di ini nih di speedometer. Wah. Mulai nanjak terus ke Ciwidey atas nih. Pas dulu kita hujan gak sih? Hujan juga sama. Kita pertama ke Ciwidey waktu itu naik sini hujan juga sama. Tapi nggak hujan di jalan ya, hujannya itu pas malam gak sih? Hujan juga di Oh jalan. iya bener, pas nyampe penginapan Hujan. basah ya? Iya. Hujan. Ya begitulah, nanti bentar lagi kurang lebih sekitar 11 kilo lagi kita akan sampai ke penginapannya, villanya. Kita lihat akan seperti apa villanya. Utara, Bumi, Tuh lihat dulu kamera tuh. lihat kamera dulu. Kalian udah gak sabar. Emang mau ngapain sih berenang? Kan hujan. Kan hujan. Nggak apa-apa emang. Emang kolamnya Kita air hangat lihat. apa air dingin sih? Aneh. Air Hangat. Kita lihat ya, kalian bakalan bertahan berapa menit tuh berenang. Nah, kalau didiemin bocil mah berenang terus, mau dingin mau kagak juga. Jangan lama-lama ya. Nono. Kan udah gelap juga ini. Spotting. Puting maghrib ya. Di resortnya hujan deras ya dek. Ibu lagi ngurus check-in dulu nih harusnya. Baru kelihatan muka kita. Lagi ngurus check-in dulu. Nama resortnya tuh Senara Resort. Bagus. Udah 2 kali sih kesini berarti sama yang ini. Aduh, sampai juga. Ini di Senara Resort. Kayaknya besok gua bakal review ruangannya ya bagaimana, karena lumayan capek. Bayangin, biasanya ke Ciwidey itu paling habis waktu paling lama 2 jam 45 menit. Sekarang total habis 4 jam setengah lah. Nggak tahu kenapa. Macet sih enggak. Cuman banyak kendaraan yang melambat gitu loh di jalur. Dan iring-iringan truk tuh luar biasa. Banyak hari ini. Oke, sampai ketemu besok lagi. Ya ini dia pagi-paginya. Semalam tuh dingin banget. Bini gua menggigil. Nggak kuat dingin ternyata dia. Gimana kalau ke Dieng lu? Semalam tuh suhu terendahnya gue lihat-lihat sampai di angka 16 derajat. Ya AC rumahan ya, nggak yang dingin-dingin banget. Tapi emang feels-nya kayaknya lebih dingin sih. Ini sekitarannya, luarannya. Nanti kamar lagi berantakan. Nanti review kamar nanti aja. Lihat pemandangannya.
Gila, keren banget ya. Di sana matahari terbit harusnya. Mobil gue aja sampai beku. Banyak embunnya. Jadi memang sedingin itu Ciwidey itu. Tempat lain mungkin udah lagi panas-panasnya, tapi Ciwidey kayaknya nggak ada panas, kayaknya dingin banget. Gue suka sama kompleksnya, jadi ada beberapa cottage ya. Ada beberapa cottage dan dia bentukannya minimalis tapi di dalamnya luas. Itu enak banget. Contohnya kayak di belakang gue nih. Ya tuh, belakang gue. Dia tuh bentukannya minimalis ya, kayak komplek perumahan tapi enak aja gitu, enjoy. Nah, yang di balik tembok putih ini itu kolam renang private-nya. Dan bener 24 jam panas airnya. Ya panas normal buat berendam enak gitu loh. Dan bahkan jam segini anak gue udah lagi pada berenang. Gue masih males sih udah pada minta berenang. Baru jam berapa ini udah minta berenang semuanya? Emang gak dingin? Enggak. Dari ngetilis. Tuh kan, hangat airnya bang. Mana kan bisa kesini. Mana? Oh iya dong, mana nggak dalam. Coba adep diri. Oh segitu doang ya. Di 24 jam semalam gue nyemburin kaki enak banget. Abang kaki yang keselewa man. Sakit nggak? Hah? Nggak sakit? Nah, kalau lihat private banget, temboknya tinggi, jadi mau berenang-berenang lucu, aman. Oke, sekarang udah pagi dan saatnya room tour villanya. Kelihatan ya? Kita jalan aja ke dalam. Enak, villanya itu minimalis, cuman dalamnya luas. Nih gue tunjukin ya. Tuh. Bang, lihat apa bang? Dan dia kasurnya udah 2, atas bawah itu ya. Udah atas bawah itu. Dan yang bawah enak, gue semalam tidur di bawah, nggak terlalu dingin lah, aman lah, nggak dingin banget. Terus juga udah ada TV-nya. Halo ibu. Ini TV lagi nonton Garasi Drift. Ada kaca juga. Lihat ada kaca. Nah, buat OTD jadi enak banget. Terus di sini udah dapat amenities lengkap. Anduknya sebenarnya banyak. Dapat 4 karena memang kapasitasnya maksimal tuh 4 orang ya. Anduknya dapat 4. Terus ada pemanas. Jadi semalam tuh bini gue menggigil banget. Nggak kuat dingin. Jadinya ya udah pakai pemanas dipakai. Terus ini kolam renang privatnya. Dan dia air panas full 24 jam karena air panasnya dari alam. Privat karena temboknya tinggi tuh. Enak banget. Bisa santai-santai juga di balai-balai ini. Kamar mandinya juga oke, bersih. Dan sama, panas. Tuh lihat. Kamar mandinya air panasnya. Bahkan sampai ke flashernya juga panas airnya. Gitu dah pokoknya, enak banget. Recommended lah buat keluarga kecil, punya anak 1 atau anak 2 gitu ya, atau baru menikah juga menarik ya. Cuman Ciwidey itu dingin banget, siap-siap kedinginan aja. Cuman dalam sini hangat, nyaman, ada penghangat. Oke gitu aja kali ya reviewnya dari villanya. Oke, sudah perjalanan pulang. Di road trip pertama kali ini ternyata ini gue tumbang. Setia Tresnawati tumbang karena saking dinginnya Ciwidey. Ya anak-anak happy. Alhamdulillah bini juga happy sebenarnya, cuman karena masuk angin doang. Jadi kita percepat jadwal pulang. Niatnya sih mau keliling-keliling Bandung dan Lembang dulu gitu ya, cari tempat-tempat murah tapi kece. Cuman kayaknya ini bakal langsung pulang. Dan perjalanan masih panjang karena kita bakal lewat Bandung lagi aja lah. Males mau lewat Sumedang. Karena nanti pas keluar tol Sumedang masuk ke arah Subang itu agak ini lebih berkelok-kelok dari jalur biasa gua gitu. Jadi udah gitu aja vlognya. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman happy nontonnya dan ada yang bisa diambil hikmahnya. Terima kasih, gua Palesino, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.